Coba bayangin deh, tim kamu lagi unggul, nyaman banget, tiba-tiba, kemenangan yang udah di depan mata kayak mau hilang gitu aja. Tapi di detik-detik terakhir sebuah keajaiban terjadi. Nah, itulah yang persif terjadi di Old Trafford dalam pertandingan yang bakal kita bahas tuntas hari ini. Sebuah laga yang isinya drama dari awal sampai akhir. Kita langsung aja ke skor akhirnya. Lihat deh, 3-2. Angka ini, wah sama sekali nggak bisa menceritakan kisah gila di baliknya. Ini bukan sekedar kemenangan biasa. Ini adalah comeback dramatis dari jurang kekalahan. Dan siapa pahlawannya? Namanya Benjamin Sesko. Ingat-ingat ya nama ini. Di menit ke-94, saat semua harapan hampir pupus, dialah yang bikin seisi stadion meledak dengan gol kemenangan tepat di depan Stratford End yang legendaris itu. Jadi, gimana ceritanya kok bisa sampai ke momen segila itu? Yuk, kita putar ulang rekamannya, kita lihat bareng-bareng gimana pertandingan ini benar-benar kayak naik roller coaster emosi. Oke, awalnya sih semua kelihatan aman terkendali buat United. Mereka berhasil unggul 2-0, pertama lewat sundulan Casemiro di menit ke-19, terus diperbesar sama golnya Mateus Cunha di babak kedua. Nah, di titik ini, kayaknya semua orang mikir 3 poin udah pasti di tangan kan? Tapi disinilah ceritanya jadi gila. Lihat lini masa ini. Menit ke-85, Fulham dapat penalti. Jimenez masukin bola. Terus bencana datang di menit 90+1. Fulham nyamain kedudukan. Old Trafford langsung hening. Kemenangan yang udah di genggaman lenyap gitu aja. Tapi entah gimana caranya, di menit 90+4, di tengah keputusasaan, Sesko melakukan sesuatu yang mustahil. Dia cetak gol kemenangan. Bener-bener luar biasa. Kemenangan kayak gini kan bukan cuma soal taktik di lapangan, tapi juga soal mental. Jadi apa ya kata sang pelatih, Michael Carrick? Yuk kita coba lihat dari sudut pandang dia soal momen gila ini. Carrick bener-bener ngerangkum sihirnya Old Trafford dengan sempurna. Kata-katanya nunjukin kalau momen kayak gini, gol kemenangan di menit akhir di depan Stratford End, itu udah jadi DNA-nya klub ini. Ini bukan cuma soal 3 poin, ini soal menciptakan kenangan yang bakal diingat selamanya. Carrick juga ngeliat gambaran yang lebih besar buat Sesko. Dia negesin betapa berharganya gol ini buat pemain muda. Misalnya tak gol kemenangan seikonik ini di awal karir, wah, itu bisa jadi fondasi mental yang kuat banget buat masa depannya. Jadi, apa sih kuncinya? Menurut Carrick, ini semua soal karakter. Ini bukan cuma soal taktik. Ini tentang gimana caranya tetap positif setelah kebobolan, nunjukin mental baja buat bangkit lagi, dan yang paling penting, energi dari selebrasi gol kemenangan yang ngelibatin semua orang, pemain, staf, sampai penonton. Momen itulah yang nyatuin mereka semua dan ngubah mentalitas di sisa waktu pertandingan. Oke, kemenangan emosional ini emang keren banget. Tapi apa artinya dalam gambaran besar musim ini? Yuk kita lihat dampaknya di papan klasemen. Nah, ini dia buktinya betapa krusialnya kemenangan itu. Lihat deh, 3 poin ini langsung melontarkan United ke posisi 4 besar dengan 41 poin, ngelewatin rival-rival mereka. Jadi ini bukan sekedar kemenangan, ini adalah sebuah pernyataan di perebutan tiket ke kompetisi Eropa. Tapi, Carrick nggak mau timnya cepat puas. Walaupun ini kemenangan ketiga berturut-turut, dia langsung negasin, kami mau lebih. Dia tahu tim ini masih berproses, belum sempurna. Nah, ini mentalitas pemenang kan? Selalu lapar, nggak pernah puas. Dan momentum ini bakal langsung diuji. Tantangan berikutnya nggak main-main. Tottenham Hotspur di Old Trafford. Ini bakal jadi pembuktian sesungguhnya apakah kemenangan dramatis kemarin benar-benar jadi titik balik buat mereka. Jadi, semua ini membawa kita ke pertanyaan utamanya. Apakah kemenangan dramatis ini cuma satu momen keajaiban yang kebetulan? Atau jangan-jangan ini adalah fondasi dari konsistensi yang selama ini dicari-cari oleh Manchester United? Waktu yang akan menjawabnya.